Dipegang ya, pegang. Dipegang jenuh ya, capek ya. Oh ya, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita juz amma masih berada di surat Al-Balad, kita sampai di ayat yang ke-7. Di ayat 6-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat yang jelek bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia, yang mereka yaqulu ahlaktu malan lubada. Orang-orang yang merasa sukses, merasa selamat dengan dunia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak dalam rangka untuk memenuhi syahwat dan memenuhi keinginan nafsunya. Dan ini ayat ini celaan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia. Maka di ayat ke-7 Allah mengatakan, ayah sabu, apakah orang itu meyakini alam yarahu ahadun, tidak ada yang melihat, ayadunnu hadza annahu la yarahu ahadun. Apakah mereka mengira atau meyakini bahwa tidak ada yang melihat, tidak ada seorang pun yang melihat fi tadbirihil mala, di dalam dia berbuat mubadzir, menggunakan harta dalam perkara yang tidak bermanfaat, namanya tabdzir. Nah, wasarafahu fi ma la yanfa'u. Apakah mereka mengira bahwa tidak ada yang melihat di dalam dia membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak bermanfaat? Ini juga mengingatkan bahwa harta yang Allah berikan kepada kita itu amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu sebagai nikmat yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka kalau orang itu zuhud di dalam membelanjakan harta, menggunakan harta, dilihat dulu manfaat akhiratnya. Wa kullu hadza, semua ini tahdidun, ancaman, ya. Ayat ini menerangkan ancaman walaupun bentuk tanya. Tahdidun lil insan, ancaman bagi manusia, an yatagotrosa atau an yatagotrosu wa an yastakbaru, ancaman bagi manusia apabila mereka itu angkuh. Angkuh buah daripada ketika oleh Allah dibuka harta.
Wa an yastakbira, dan dia sombong, min ajli quwwatihil badaniyah, karena bermodalkan kekuatan badan. Au kasratu malihi, atau banyaknya harta. Ini modal mereka sampai mereka bersifat wotros atau istikbar, sombong dan congkak. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, alam naj'al lahu ainain, tidaklah kami yang telah menjadikan bagi orang itu ainain, dua mata, walisanan, satu lidah, wasyafatain, dan dua bibir. Ini anggota mulut ya, ada lisan, lidah, ada dua bibir. Wahadainahu an-najdain, dan kami beri petunjuk an-najdain, dua jalan. Kami tunjukkan dua jalan. Hadhihi salasuni amin, tiga ya, dua mata, ini satu dihitung satu, mulut ini, lisan dan bibir, kemudian dua jalan. Min akbarin ni'ami alal insan, tiga ini termasuk paling besarnya kenikmatan bagi manusia. Yang pertama, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami, kata Allah, yang telah memberikan dia atau menjadikan untuk dia dua mata. Yakni yubsiru bihima, yang dengan dua mata itu dia bisa melihat. Wayara bihima, dan dia sama ya, kalau yubsiru itu lebih rinci, lebih dalam daripada melihat. Karena kalau yara mungkin sebatas nampak zahir, nampak secara fisik. Seperti saya kalau melihat ini laptop, tapi saya tidak tahu perangkat terkecilnya, itu yara. Tapi kalau yabsiru, itu lebih dalam lagi. Tapi juga ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedua mata, tapi tidak diberi kemampuan melihat. Semua itu mengikuti hikmah. Apa yang dilakukan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak ada hikmah. Ketika orang itu diberi dua mata dan diberi kemampuan melihat, dan ada orang lain diberi dua mata tapi tidak diberi kemampuan melihat. Tidak bisa dikatakan orang yang bisa melihat itu lebih dicintai oleh Allah. Dan tidak bisa dikatakan orang yang buta tidak melihat itu kemudian lebih tercela, lebih hina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha terpuji dalam segala perbuatannya dan segala sifatnya. Perbuatan baiknya maupun perbuatan yang pahit. Ada takdir enak, takdir pahit. Takdir yang baik, takdir yang jelek. Takdir jelek pun itu terpuji bagi Allah. Seperti Allah menciptakan neraka, menciptakan kejelekan, itu terpuji. Sehingga kita katakan dalam sholat, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya Rabb kami,
Engkau itu maha alhamdu, maha terpuji. Mil'us samawati wal ardi, yang terpujinya Allah itu mencakup, memenuhi langit dan bumi. Wa mil'us sama wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan meliputi semua yang Allah kehendaki. Setelah langit dan bumi ada apa lagi? Nah, semua yang Allah kehendaki itu apa? Diliputi oleh alhamdu. Belum tentu orang yang melihat itu lebih baik daripada orang yang tidak melihat. Tapi di sini yang diangkat oleh Allah bagi orang yang lebih sempurna. Diberi dua mata dan diberi kemampuan melihat. Yang diangkat oleh Allah agar kita menyadari, mensyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Pertama dengan mengakui kenikmatan itu. Yang kedua dengan memuji dengan lisannya. Yang ketiga dengan menggunakan kenikmatan di jalan yang Allah ridhoi. 3 hal cara mensyukuri nikmat Allah. Karena kalau tidak mensyukuri, bahasa Al-Qur'annya itu disebut mengkufuri. Kalau mensyukuri, Allah akan tambah kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau mengkufuri, ancaman Allah itu berat. Nah, di sini termasuk oleh Allah diangkat agar kita mensyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, aku akan menambahnya, kata Allah. Tapi kalau kufur, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Wahatani al-ainani, dan kedua mata ini tu'addiyani ilal qalbi. Dua mata ini akan menyalurkan apa yang dilihat ke dalam hati. Nah, kayak antena kayak gitu dia. Apa yang direkam oleh mata disampaikan ke hati. Manudhira ilaihi al-insan. Apa yang dilihat oleh manusia. Fa'in nadhara nadratan muharramatan, kalau dia melihat suatu yang diharamkan, kana asiman, maka menjadi dosa dan menjadi titik hitam di hatinya dan muncul gejolak, muncul kegelisahan. Wa in nadhara nadran yuqarribuhu ilallah. Tapi kalau dia melihat suatu yang mendekatkan diri kepada Allah, kana ghaniman, maka itu keberuntungan. Menimbulkan ketenangan di dalam hati. Kalau melihat yang haram, contohnya apa? Sesuatu yang haram, melihat aurat lawan jenis. Kalau laki melihat wajah perempuan yang bukan mahramnya, yaitu pandangan yang kedua, itu baru masuk azim, dosa. Kalau pandangan pertama itu tidak, kecuali yang dibolehkan seperti dokter atau pemeriksaan. Kalau melihat yang yang mendekatkan diri kepada Allah, contohnya apa? Apa? Melihat Al-Quran ketika membaca. Atau melihat ilmu, melihat kitab yang isinya ilmu yang wajib. Maka itu wajib. Bisa dilihat rinciannya di dalam kitab Madarijus Salikin oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Dirinci di sana macam-macam hukum memandang. Kapan memandang itu wajib, kapan memandang itu haram, kapan memandang itu sunnah, kapan makruh, kapan mubah.
Yang wajib misalnya ketika kita membahas seperti ini, tafsir. Yang hukum belajar tafsir itu wajib, maka melihat kitabnya itu wajib. Karena banyak orang sudah ada layarnya, ada kitabnya, atau pegang kitab, tapi malah sembunyi, tidak lihat kitabnya. Atau menghadap ke lain arah. Jadi melihatnya saja itu sudah tambahan pahala. Melihat tulisan yang dibaca. Belum lagi pemahaman atau kandungan ayatnya, itu merupakan makanan hati, makanan jiwa, yang menyebabkan keimanannya makin kuat. Dan itu merupakan air yang menyirami jiwanya, sehingga menjadi sejuk, menjadi segar. Wa idza nadhara ila ma yubahu, tapi kalau melihat sesuatu yang boleh, melihat yang boleh, lihat gunung, lihat apa, langit, lihat alam. Fa innahu la yuhmadu wa la yudammu. Maka melihatnya itu tidak dipuji dan tidak dicela. Malam yakun hadzan nadra mufdiyan ila mahdhurin syar'i fayakunu asiman fi hadzan nadhar. Tetapi kalau perkara mubah ini di antara para ulama ada yang mengatakan sebenarnya suatu yang mubah itu sebenarnya tidak bisa mubah. Walaupun asalnya mubah, tapi ketika dipraktekkan itu bisa masuk ke sunnah atau haram. Atau bahkan ya sunnah berpahala. Misalnya ketika kita melihat pemandangan, melihat sesuatu yang mudah dalam rangka untuk melihat keagungan Allah, melihat ayat-ayat Allah, untuk diambil pelajarannya betapa Allah itu maha agung, Allah maha kuasa, menciptakan alam yang sangat indah. Maka ini termasuk takarrub, termasuk pendekatan dan masuk ibadah dan berpahala. Ketika termasuk ibadah dan termasuk berpahala, maka itu keluar dari yang ini, yang katanya tidak dipuji dan tidak dicela. Artinya dipuji. Karena itu juga perintah dari Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Atau juga di lanjutan ayatnya wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit itu diangkat. Ketika kita melihat langit, bahkan di surat Al-Mulk At-Tabarak disuruh ulang-ulang oleh Allah untuk melihat langit. Apakah di sana ada furuj, ada celah, ada kurang? Tidak ada. Yang tanpa tiang, warnanya biru, dengan sempurna. Ketika melihatnya dalam rangka melihat, namanya kalau di ayat di kitab lain, masih di kitab Madarik, beliau katakan idhoh, itu termasuk nasihat ke dalam hati, termasuk ayat kauni. Artinya ketika kita melihatnya, langit itu sama dengan ketika kita melihat kitab ini, kitab tafsir. Cuma bedanya kalau ini namanya matluwah, adapun yang alam itu namanya mashudah, yang dilihat. Karena ayat Allah itu dua, ayat kauni dan ayat syar'i. Ayat kauni berupa alam, ayat syar'i berupa kitabnya ini, wahyu. Sama, tujuannya sama, perintahnya sama. Tujuannya itu untuk menambah keimanan. Dengan imannya yang tambah, menambah ketundukan kepada Allah. Menambah ibadahnya kepada Allah. Sama.
Apakah ketika melihat langit yang begitu sempurna, begitu indah, kalau malam dihiasi dengan bintang-bintang, itu diperintah oleh Allah untuk melihatnya, untuk memandangnya. Ketika kita melihat langit, menengadahkan kepala dalam rangka melaksanakan ayat tadi, itu yuhmat. Yuhmat dipuji, terpuji, masuk ibadah, masuk amal soleh. Nah, tapi kalau melihatnya selain daripada itu, hanya dengan mata telanjang, tidak ada efek-efek itu, memang tidak dipuji. Tapi kalau juga perkara mubah itu memandangnya dengan pandangan yang mengandung celaan, maka itu bisa tercela. Ini hukum perkara yang mubah. Apalagi sampai membawa kepada yang dilarang secara syar'i. Maka itu bisa dosa. Lihatnya bisa berdosa. Itu dua mata. 6. Walisanan wasyafatain. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat lisan, lidah, wasyafatain, dan dua bibir. Yang katanya ini 3 kenikmatan terbesar. Lisanan, dengan lisan itu yantiku bihi, dia bisa mengucapkan satu ucapan, lafaz. Itu pakai lidah dan pakai bibir. Adapun gigi itu penyempurna. Artinya kalau mengucapkan ta, orang yang tidak ada giginya bisa, tapi tidak sempurna. Karena itu bersandarnya lidahnya ke gusi. Jadinya ta. Orang Bali dia ta gitu. Nah, demikian juga kalau nggak ada bibirnya satu saja misalnya, nggak bisa ngomong ba, bibirnya nggak ada satu misalnya. Apalagi nggak ada dua, satu nggak ada, bisa ngomong ba, mim susah, fa. Nah, itu kita diberi lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Kata beliau, yadbitu bihima anutku, dengan dua bibir ini menepatkan ucapan. Kalau nggak ada bibirnya itu susah orang menepatkan itu ngomong apa. Apa aja nggak bisa, P kan nggak bisa ya, kalau nggak ada bibirnya. Maka disuruh lihat, kamu bisa ngomong P itu loh. Dan juga dari ucapan A, ba, ta, saja, atau A, ba, A, B, C, D. Yang mengajari kamu bisa ngomong C, ngomong D itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena di sana ada makhluk yang tidak ada bibir, ada bibirnya dua, tapi nggak bisa ngomong abjad, apakah huruf hijaiyah, batasa, ataupun abjad biasa itu, A, B, C, D, nggak bisa. Walaupun ada bibirnya. Yang menyebabkan kamu bisa ngomong, itu Allah Azza wa Jalla yang berbuat. Kamu bisa ngomong. Bisa dibaca nanti di dalam surat Al-Alaq, itu tafsirnya. Bahkan ada makhluk yang tidak ada bibirnya tapi bisa ngomong tepat. Niru. Burung, ada burung ya, bisa. Itu kan ada bibirnya. Disebut burung apa itu? Itu bisa nirukan orang. Nah, atau sebanyak, contohnya rekaman HP yang nggak ada bibirnya tapi bisa ngomong. Nah, tapi asal walaupun HP, walaupun burung tadi yang nggak ada dua bibirnya,
itu juga berasal dari dua bibir dan satu lisan. Dua bibir dan satu lisan ini orang bisa berbicara. Berbicara saya, aku, ana. Ini juga Allah SWT yang mengajari. Belum lagi nanti bisa nulis. A itu seperti ini. Alif itu seperti ini. Karena banyak hewan-hewan, makhluk Allah punya tangan, tidak bisa nulis. Makanya di surat Al-Alaq itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, allamal insana ma lam ya'lam. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, allamal insan. Allah yang mengajari. Ngajari apa? Bisa ngomong. Ngajari apa? Bisa nulis. Tidak ada selain manusia itu yang bisa nulis, punya kitab-kitab. Ini kitabnya siapa? Ini kera yang nulis. Enggak ada. Kitabnya kera misalnya, enggak ada. Yang bisa nulis malaikat. Manusia. Perpustakaan sekian banyak itu hasil tulisan manusia. Itu perwujudan daripada allamal insan ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia apa yang tidak tahu. Tidak bisa ngomong, bisa ngomong. Nyatanya juga banyak orang punya lidah dan punya dua bibir, tidak bisa ngomong. Ya, tidak diberi oleh Allah kemampuan berbicara. Kembali lagi, apakah yang mampu berbicara itu lebih baik? Mestinya seperti itu. Tapi belum tentu, dilihat dulu kondisi hatinya. Belum tentu yang tidak bisa bicara itu lebih jelek. Nah, wahadihi satu lisan dan dua bibir ini min ni'amillahil azimah, termasuk nikmat Allah yang agung. Nah, termasuk nikmat Allah yang agung. Makanya ketika baca ayat ini kita ingat nikmat Allah yang besar yang akan ditanya. Bahkan dua perkara ini, satu lidah dan dua bibir ini menjadi sebab kebanyakan orang masuk neraka. Ya, karena tidak mensyukuri nikmat besar ini. Rasulullah pernah ditanya apa yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka? Dua lubang. Itu lubang mulut dan lubang kemaluan. Li'annahu bihadzal lisan, karena dengan lisan ini, dengan lidah ini, wasatain dan dua bibir ini, yastati'u an ya'bara amma fi nafsihi. Seseorang itu mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwanya. Walaupun hewan punya jiwa dan ada, unek-unek itu ada. Contohnya ketika kalian menyembelih, kata Rasul, mau menyembelih hewan, itu jangan diperlihatkan pisaunya pada kambingnya. Nanti dia sedih. Cuma mau ngomong kenapa? Tidak bisa. Padahal ada, perangkatnya itu ada, alatnya ada. Ada bibirnya juga, ada lidahnya, sama. Nah, tapi tidak diberi kemampuan. Sehingga terjadi penyembelihan. Ayam setiap hari disembelih, dimakan. Tidak mampu mengungkapkan apa yang di dalam jiwanya. Maka kemampuan seseorang diberi kemampuan mengungkapkan apa yang di dalam jiwanya dengan menggunakan lisan dan dua bibir. Walaulah hadza, kalau tidak ada lisan dan bibir, mastata'a, dia tidak akan mampu. Lau kana la yatakallamu, kalau dia tidak bisa bicara, fa kaifa ya'baru amma fi qalbihi, bagaimana dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Kalau sekarang masih bisa, ya.
ditulis di HP, diketik ya. Nah, tapi itu lama. Banyak orang itu malah wah kesuwen ngetik, mending langsung telepon. Apalagi banyak, misalnya mau ngomong setengah jam, itu kalau diketik setengah jam itu bicara ya, tuh panjang ya. Artinya di sini maunya ayat ini kenikmatan-kenikmatan yang sudah tiap hari kita pakai, kita gunakan itu benar-benar nikmat besar dari Allah yang orang jarang mungkin menyadari. Nah, kaifa ya'lamun nasu bima fi nafsihi, bagaimana manusia tahu apa yang ada di dalam jiwanya kalau tidak mampu berbicara. Terutama dirasakan oleh orang yang tidak bisa bicara. Asalnya bisa bicara karena kena stroke di otaknya, naudzubillah, sehingga informasi dari otak ke bibirnya itu berhenti, terputus. Ada yang disebut dengan gangguan kognitif, ada juga dengan yang disebut penyakit afasia atau afasia. Gangguan kognitif itu hilang memori, ingatan-ingatannya itu hilang. Dengan stroke kecil itu, stroke ringan ya, stroke ringan di otak. Karena otaknya kurang vitamin atau karena dia kena darah tinggi, ganggu saraf otaknya, kemudian terganggu dari otak perjalanan ke mulutnya, terkena dua penyakit ini tadi. Gangguan kognitif, hilang memorinya. Mau bicara apa, lupa. Yang kedua, afasia itu tidak mampu mengungkapkan secara utuh. Ya bisa, kalau pendek masih bisa naam, iya, saya. Tapi untuk melanjutkan lebih jauh, nah, padahal asalnya itu bikin sedih, hatinya sedih, jiwanya depresi, stres. Nah, Allahumma illa bi isyaratin tatata'ab. Ini kata beliau. Kalau orang itu tidak bisa bicara, bagaimana dia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ada di dalam jiwanya? Dia tidak bisa kecuali dengan isyarat. Jadi tangannya itu jarang orang paham gerakan tangan. Apalagi mau ngerangkai satu kata dengan satu huruf pakai jari-jari itu. Susah itu, mungkin kalau kita lihat di media itu yang ada orangnya gini-gini tangannya itu, kita tidak akan paham itu. Kita pahamnya karena ada yang bicara secara lisan. Tapi kalau dia tak yang gini-gini tangannya mungkin kita tidak bisa. Karena itu pelajarannya tidak mudah. Nah, itu kalau dengan isyarat kata beliau itu bikin capek. Maka kita alhamdulillah bisa bicara. Ini kenikmatan yang harus disyukuri tadi. Diakui itu kenikmatan besar dari Allah oleh hatinya. Mengucapkan lisannya, dibasahi lisannya dengan alhamdulillah. Kemudian dipakai bicara yang diridhoi oleh Allah. Itu cara mensyukuri. Kalau tidak, khawatir dihentikan itu oleh Allah, bicaranya, kemampuan bicaranya, diganti isyarat seperti ini, harus ngetik, waduh lama. Nah, pakai tangan ya susah. Yatta'ibul masyiru wa yattabi'ul ladzina usiru ilai. Yang memberi isyarat itu capek, demikian juga yang menerima. Apa itu maunya itu? Nah, susah. Ini sudah capek-capek tadi gini-gini, maunya sudah jengkel ya, jengkel karena yang diisyarati, yang diajak bicara nggak paham-paham. Nah,
Walakin nikmatillahi, tapi termasuk dari nikmat Allah yang harus kita syukuri, an ja'ala lahu lisanan natiqan, Allah jadikan lisan bisa bicara, wasyafatain dan dua bibir itu untuk mentadbit. Mentadbit di sini menempatkan. Hima anutku menempatkan bicaranya. Karena kalau nggak ada bibir bisa bicara ba itu bisa, misalnya nggak bisa ya. Nggak mau bisa, nggak bisa. Jadinya apa? Gisa jadinya ya. Kamu bisa nih, gisa. Loh kok gisa jadinya? Nah, kenapa? Nggak ada giginya. Apa? Nggak ada bibirnya. Dua bibir ini diingat lagi bahayanya besar. Paling banyak orang bertengkar ya pakai dua bibir ini. Orang bertengkar tiap hari ya pakai dua bibir ini. Saling membunuh, saling berselisih. Itu pakai dua bibir. Tapi juga dua bibir ini bisa menimbulkan orang tertawa, ya, senang, ceria. Nah, bahkan bisa menunjukkan ke jalan yang benar. Bisa menyampaikan jalan, menerangkan jalan-jalan ke surga. Dua bibir ini. Wa hadza min nikmatillah, ini termasuk nikmat Allah. Wa huwa aidan min ajaibi qadratihi, dan dua lisan, dua bibir ini, satu lidah ini termasuk keajaiban kekuasaan Allah. Di mana keajaibannya? Jadi lebih dalam lagi ya, maunya beliau. Keajaibannya di mana? Kekuasaan Allah yang ada pada manusia dari dua bibir dan satu lidah. Ya tinutku, dia bisa menyampaikan satu kata min hawa, pakai udara. Jadi kalau nggak ada udara, walaupun dia ngomong cuma mulutnya aja apa terbuka tertutup, kalau nggak ada udara orang nggak bisa dengar, nggak tahu. Karena udara ini masuk perantara yang mengantarkan A ke telinga seseorang. Dan udaranya jujur, ketika saya bilang A sampai ke telinga orang itu juga A. Itu keajaiban. Pakai udara. Yakunu min ri'ah. Asalnya dari ri'ah, paru-paru. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarij, bukan langsung dari paru-paru. Kalau ini beliau kan spatnya dari paru-paru. Beliau mengangkat dari luar dulu. Dimasukkan, disedot oleh paru-paru. Ketika paru-parunya itu mulai mengembang, paru-parunya menyempit, ini dalam rangka untuk menyedot udara yang di luar yang disebutkan oksigen. Lah yang dikeluarkan untuk menjadi ucapan saya, Anda, Ana, dan seterusnya dari lisan, itu bukan oksigen, tapi itu CO2. Yang dikeluarkan setelah diambil dari udara, masukkan ke paru-paru, kemudian dikeluarkan lagi berupa CO2, nah itu yang menjadi ini tadi, menjadi ucapan dari paru-paru. Dan itu juga tergantung dari kondisi paru-paru. Ini kalau paru-parunya sehat. Tapi yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim, kemampuan paru-paru mengempes, menyempit. Nah, itu siapa yang membuat paru-paru menyempit seperti itu? Dibahas di sana bahwa itu perbuatan Allah. Adakah selain Allah yang bisa membuat paru-paru itu menyempit?
Kenapa menyempit? Untuk menyedot udara dari luar. Kemudian tidak begitu saja, udara yang di luar mungkin masih ada kotor, oleh Allah dibuatkan saringan berupa bulu-bulu hidung. Untuk menyaring supaya udara masuk ke dalam paru-paru itu bersih. Dan paru-parunya memang harus sehat. Kalau terganggu paru-parunya tidak sehat, itu susah, nafas itu susah. Mau buka nutup itu nggak bisa. Seperti orang yang kena asma, karena mungkin sakit paru-paru, kena rokok, kena alkohol dan sebagainya. Nah, yahruju min makharijin muayyinatin, keluar dari paru-paru, kemudian diolah oleh 3 anggota badan di dalam mulut tadi. Menjadi 28 makhraj abatasa. Kalau abjad berapa itu jumlahnya? Sampai berapa? 26. Sampai apa itu? X, Y, sampai Y. Z, sampai Z. Nah, itu ngolahnya pakai ini tadi, lidah sama keluarnya ya, keluar kayak air keluar dari cempolong, dari selang, angin keluar dari selang gitu. Yang apa? Itu asalnya yang dari kerongkongan, di tenggorokan keluar kosongan gitu, enggak bisa. Tapi begitu masuk mulut diolah. Bagaimana mengolahnya? In marra bi syai'in sara harfan. Ketika melewati sesuatu di dalam mulut menjadi huruf. Bisa menjadi A, bisa menjadi ba. Kok jadi ba? Karena ditahan oleh mulut, oleh bibir. Nah, yang keluar dari bawah, dari paru-paru itu. Keluar, ditahan, jadi ba. Lidahnya turun sedikit karena mau ada huruf angin untuk berbunyi ba. Kemudian jadi ta. Ketika udara yang keluar ditahan oleh lidah yang lidahnya nempel di gigi atas. Jadinya da. Begitu seterusnya. Wa in marra bisain, kalau dia melewati yang lain, bisain akhar, sara harfan akhar. Jadi huruf yang lain. Jadi sa, jadi ja. Kapan jadi ja? Ketika lidahnya naik ke atas. Ditempelkan ke langit-langit jadi ja. Itu semua 28 huruf itu permainan apa? Lidah sama bibir. Nah, Masya Allah itu. Ini ayat keajaiban dari Allah. Bibir dan lidah ini. Sampai segitunya. Dan mengaji masalah lidah, masalah dua bibir, masuk takarub kepada Allah, masuk pahala besar. Yang kita inginkan apanya? Pahalanya dari Allah. Dan itu ayat kauni, lidah, bibir, itu ayat kauni, ayat yang berupa ciptaan. Tapi dilihat di situ betapa terdapat keajaiban, kekuasaan Allah. Wahuwa hawa wahidun, padahal itu satu udara. Min mahraji wahidin, dari satu tempat keluarnya. Kalau masih di paru-paru ya nggak bisa berupa kata-kata, lafaz-lafaz. Nah, ketika lafaz tadi ditulis di kertas, menjadi catatan-catatan, menjadi kitab, menjadi buku yang demikian tebal. Itu masalah keagungan lagi, keagungan Allah. Allah bisa mengajari orang bisa nulis A, B, C. Tadi asalnya Allah mengaruniakan kemampuan bisa mengucapkan A. Kemudian ditambah lagi oleh Allah bisa nulis A, B, C, dan seterusnya. Sampai menjadi satu kata di dalam kitab jadi buku. Lihat itu keagungan Allah ada di situ.
Lakin yamurru bisairat daqiqatin fil khalqi, lewat dengan satu yang lembut di dalam tenggorokan. Fi syafatain, dan melalui dua bibir. Fil lusati hadhihi syairat takunu al-huruf, yang ketika dilemparkan, ketika dilepaskan menjadi huruf-huruf yang kita semua merasakannya. Fatajidu masalan alba, kamu dapati contohnya huruf ba, wasin dan shin. Kulluha bihawain, semua ba dan shin ini dari satu udara. Yandafi'u min ri'ah, yang dilepas dari paru-paru. Nah, wa ma'adzalika tahtalifu biikhtilafi ma tamurru alaihi fi hadzal fam. Walaupun keluarnya itu kosongan, tapi bisa keluar dari mulut dengan perbedaan pengolahan di dalam mulut. Wa makharijul huruf al-ma'rufah, yaitu berupa makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Ditulis ya di tiap buku tajwid itu mesti ada di situ namanya makharijul huruf, di mana letaknya a, ba, ta, sa sampai ya. Nah, hadza min tamami qudratillah azza wajal. Ini kita bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa menjadikan hati itu gembira, senang, iman menguat, dosa-dosa diampuni, kotoran-kotoran hati berguguran. Dari sini, dari udara, pengolahan udara. Nah, dan belum lagi kita bahas pendengaran, betapa di situ keagungan Allah, kebesaran Allah pada telinga. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat-ayat Allah itu banyak sekali walaupun pada diri kalian. Pada badan kalian, pada jasad kalian, afala tubsirun. Mengapa kamu tidak mendalami? Nah, ini kalau di sekolahan masuk IPA ya. IPA tentang tubuh manusia. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam, para ulama juga membahas jauh lebih besar yang selalu dikaitkan dengan akidah, dengan iman. Sehingga hasilnya beda. Orang sekolah kan juga belajar IPA, belajar organ tubuh. Ada di sana sistem pernafasan, ya. Ada sistem pencernaan, ada sirkulasi darah, dan seterusnya. Tentang saraf. Di dalam Islam, kalau ingin lebih dalam pembahasannya, dilihat di kitab Miftah Darus Sa'adah Al-Imam Al-Qayyim. Tapi selalu dikaitkan sama akidah. Siapa yang memberi kemampuan mengangkat tangan, membawa sesuap nasi ke mulut, kemudian sampai di mulut dicerna, di sana oleh Allah dibuatkan enzim, di sana mulut mengunyah. Yang memberi kemampuan mengunyah siapa? Nah, yang berbuat lidah bisa mengunyah siapa? Karena banyak di sana orang punya mulut, punya lidah, tidak bisa mengunyah. Sehingga harus diinfus dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tentu ini kenikmatan yang kita tidak akan mampu walaupun menghabiskan seluruh waktu untuk bisa membahas nikmat Allah yang ketika kata Allah la tuhsuha fa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu
menghitungnya. Ini saja baru lidah sama bibir, ya. Sudah mau 1 jam membahasnya. Mudah-mudahan benar-benar menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah ketakwaan kita dan menghapus dosa-dosa. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.